yang kemarin telah selesai menuntaskan berakhirnya kegiatan aliran yang diduga sesat yang selama ini cukup meresahkan Hulu Sungai Selatan. Mari kita beri aplaus untuk Kapolres dan Kejaksaan Hulu Sungai Selatan. Setelah sehari sebelumnya digelar rapat koordinasi dan dengar pendapat di Aula Polres Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan surat peringatan Bakor Pakem kepada Juhdari dan Jamri berdasarkan Tausiah MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor .203 tanggal 7 Februari 2017 dan surat peringatan Bakor Pakem yang disampaikan kepada Juhdari di Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, dan Jamri di Desa Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, bahwa ajaran yang disampaikan menyimpang dari ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan kaidah hukum Islam lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Jamri dan Juhdari mengatakan siap untuk mengakhiri dan menghentikan ajaran mereka jika ajaran yang mereka ajarkan itu dinyatakan sesat oleh MUI. Pernyataan ini juga dituangkan dalam surat pernyataan bersedia untuk menghentikan kegiatan pengajian dan penyebaran yang dinyatakan sesat dan menyesatkan, yang selanjutnya bersama dengan pengikutnya bertobat dan kembali mengikuti ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan kaidah-kaidah Islam, yang kemudian keduanya membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut di atas materai dengan para saksi-saksi yang menyaksikan pernyataan tersebut. Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Sohendar Eka Ristian Putra memaparkan bahwa sejak bulan April tahun 2012 lalu aliran ini mulai terdeteksi. Alhamdulillah kemarin kita Polres Hulu Sungai Selatan bersama dengan Bakor Pakem dan unsur Musbida Kabupaten HSS telah menyelesaikan salah satu aliran ataupun aliran yang diduga sesat dan menyesatkan yang ada di wilayah Kabupaten HSS. Ya, ini pertemuan ini kemarin intinya adalah menguji kebenaran aliran tersebut. Jadi kita juga mengundang dari tokoh ulama, yaitu saya ucapkan terima kasih juga kepada Guru Kapo atau Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri dan Ketua MUI. Jadi dalil-dalil dari yang disampaikan oleh ketua ataupun pemimpin ajaran tersebut kemarin bisa dipakamkan. Jadi kita tidak berdasarkan paksaan ataupun intimidasi, kita bisa menyelesaikan ataupun menghentikan aliran tersebut di wilayah Kabupaten HSS karena dari pemimpinnya sudah sanggup untuk menghentikan dan tidak mengajarkan ataupun menyebarkan lagi, dan dia juga tobat untuk menjalankan syariat Islam yang benar. Kemudian akan tetapi ke depan kita tetap masih monitor pelaksanaannya aliran-aliran ini di tingkat bawah, apakah masih ada atau tidak. Nah, kalau masih dari kesepakatan kemarin itu dilanggar oleh pemimpinnya, ya otomatis nanti kita akan kenakan penegakan hukum. Ya, kita terapkan pasal 156 di KUHP. Demikian. Untuk para pengikutnya bagaimana Pak? Apakah untuk pengikut-pengikutnya kita berusaha nanti ke depan kita sadarkan kembali, kita adakan kerjasama dengan tokoh agama di sini, tokoh ulama di sini, Guru Ridwan, Guru Kapo ataupun yang lain dan Ketua MUI untuk ya ngumpulkan ininya ngumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kita adakan pertobatan masalah. Tapi nanti kita koordinasikan kembali. ke depan yang dilakukan oleh Polres Hulu Sungai Selatan sendiri Pak untuk menghindari paham-paham seperti ini muncul kembali di Hulu Sungai Selatan? Ya, nanti kita akan ke depan dan kita sudah laksanakan adalah dengan mengedepankan Babin Kamtibmas agar secara dini mengetahui adanya aliran-aliran yang ada yang diduga menyimpang yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena kita juga walaupun masih kurang, Babin Kamtibmas ini satu desa satu babin, jadi saya harapkan mereka juga dapat mendeteksi secara cepat dan awal sehingga kita lakukan pencegahan lebih cepat juga. Pertama-tama kita bersyukur dengan telah menyatakan menerima salah dari saudara Jamri dan saudara Juhdari, mengakui kesalahannya dan siap untuk berhenti
daripada pengajian itu. Namun juga kita perlu terus memonitor bagaimana kegiatan mereka itu apa betul-betul berhenti atau mungkin ya sangka waspada aja ya, bukan sangka buruk, waspada aja kalau masih ada di secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua memang yang jadi perhatian kita juga adalah mungkin murid-muridnya, dan di samping itu juga sebenarnya masih ada beberapa kegiatan-kegiatan dari orang lain, guru-guru lain yang ada mirip-mirip dengan itu. Nah ini perlu kita perlu kita selesaikan juga, tapi kelemahan kita itu, kekurangan kita tuh data-datanya yang kita belum punya. Nah, jadi hanya sebentar kabar-kabar gitu. Jadi kemarin itu guru Kapo, guru Duan itu ada memang punya keinginan untuk kita bisa menindaklanjuti ini. Bagaimana caranya? Andai kata difasilitasi oleh pemerintah, mungkin bisa nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kan, muzakarah berikutnya yang lebih lapang waktunya. Itu pun kalau mereka mau. Karena itu sudah di luar daripada kita kan, kalau mereka mau datang, diundang untuk bermuzakarah itu ya sangat baik. Tapi kalau mereka nggak mau, kita nggak bisa paksa kan. Jadi itu aja, kita sekali lagi bersyukur dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi yang lain-lain juga, itulah supaya bahwa apabila itu sesuatu yang merupakan pelanggaran tentu ada berhadapan dengan hukum. Ini untuk sisa jamaahnya dia ini Pak Haji, apakah nanti dari MUI akan melakukan pembimbingan? Itu tadi kalau dia mau kan, masalahnya begitu. Kalau orang kada mau kan itu kita kada, dia menyatakan misalnya berhenti ya jadi aja sudah kan. Kami sudah sampai sudah tobat, nah ya sudahlah. Kalau untuk bimbingan itu kadang sebetulnya kadang mesti MUI, tetapi MUI ya siap gitu loh. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk kita kan untuk untuk belajar lawan kita, kalau bisa kita memaksa mereka gitu. Jadi hanya kesadaran aja lah untuk kita himbau gitu kan. Dalam itu pun itu dalam surat peringatan itu kan ada sudah disebutkan, artinya MUI siap untuk memberikan bimbingan kalau mereka itu mau